Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan kedua perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Mari kita awali perkuliahan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan maghfirah hidayah serta berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga saudara-saudara semua di tempat masing-masing bisa menyimak dengan baik perkuliahan pertemuan kedua yang akan membahas dengan topik mengenal bahasa dan bahasa Indonesia. Saudara sekalian, apa yang akan dikaji dalam pertemuan kali ini? Ya, yang pertama adalah tentang mengenal bahasa. Kita akan coba kaji terkait dengan pengertian bahasa dan fungsi bahasa. Selanjutnya kita akan masuk ke topik mengenal bahasa Indonesia, dan subtopik akan kita kaji adalah pengertian bahasa Indonesia dan sejarah bahasa Indonesia. Nah, mari kita lihat bagaimana pengertian bahasa menurut para ahli. Kerap memberikan dua pengertian bahasa. Yang pertama, menurut Kerap itu bahasa adalah sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, menurut Kerap, pengertian bahasa itu adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal, bunyi, ya, vokal itu bunyi atau ujaran gitu ya, bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Arbiter itu apa? Arbiter itu adalah mana suka. Makanya kan bahasa itu kenapa beda-beda? Ya itu suka-sukanya, gitu, sesuai dengan daerahnya, begitu ya. Makanya kan bahasa ini luar biasa banyak ya. Apalagi di Indonesia bahasa itu ada bahasa daerah. Tentu banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Jadi arbiter itu adalah mana suka ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Owen. Owen mengatakan bahwa bahasa itu sebagai kode. Ya, kalau tadi Kerap itu mengatakan sebagai simbol, kalau Owen itu adalah kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Nah, yang berikutnya Tarigan. Ini menurut Tarigan bahasa itu juga memiliki dua definisi ya. Tarigan itu yang pertama adalah suatu sistem yang sistematis, ya, juga sistem yang generatif, dan yang kedua bahasa adalah seperangkat lambang-lambang mana suka atau simbol-simbol yang arbitrer. Nah, selanjutnya sekalian kita lihat pengertian bahasa menurut Santoso. Santoso itu mengatakan bahwa bahasa adalah rangkaian bunyi ya, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Definisi lain mengatakan bahwa bahasa itu adalah suatu bentuk ya, dan bukan suatu keadaan atau sesuatu sistem lambang bunyi yang arbitrer, atau juga suatu sistem dari sekian banyak sistem-sistem, suatu sistem dari suatu tatanan atau suatu tatanan dalam sistem-sistem. Nah, pengertian ini adalah disampaikan oleh McGill ya. Nah, selanjutnya sekalian, ini menurut Wibowo ya. Wibowo adalah bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer. Jadi sekali lagi,
para ahli banyak yang mengatakan bahwa bahasa ini adalah arbitrer ya, mana suka dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi. Jadi dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli itu bisa ditarik kesimpulan bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi, bahasa itu adalah bersifat arbitrer gitu ya, dan bahasa itu dihasilkan oleh vokal gitu kan, suatu sistem yang tadi mana suka. Nah, coba kita tengok sekalian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menyampaikan pengertian dua hal. Yang pertama, sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua, bahasa adalah percakapan atau perkataan atau tadi ujaran ya, yang baik, dan bahasa juga adalah tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang sopan. Nah, dengan demikian, jadi bahasa itu setidaknya mencakup 4 hal sekalian. Satu, sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Yang ketiga adalah sebagai simbol bunyi yang memiliki arti serta makna. Dan yang keempat, digunakan oleh masyarakat tertentu gitu ya untuk berinteraksi. Nah, yang dimaksud dengan masyarakat tertentu begini. Kayak bahasa daerah gitu ya, bahasa Sunda ya tentu hanya digunakan oleh orang-orang yang bersuku Sunda. Suku lain belum tentu bisa, kalaupun ya tahu hanya sedikit. Begitupun bahasa daerah-daerah yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud bahwa bahasa itu adalah digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi ya. Nah, sekarang bagaimana fungsinya? Fungsi utama bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi. Ini adalah fungsi utama. Alat komunikasi untuk menyampaikan informasi. Bisa kebayang oleh kita, kalau seandainya tidak ada bahasa, tentu kita tidak akan mampu berkomunikasi. Kalaupun mampu berkomunikasi ada bahasa lain, bahasa isyarat misalnya itu. Tapi kan itu bahasa, ya. Nah, maka bahasa ini adalah fungsi utamanya sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, ya, informasi apapun tentunya. Nah, ini bagan ya, bagan dari bahasa. Bahasa itu bisa dilihat dari unsur bahasa. Nah, kalau dilihat dari unsur bahasa, saudara-saudara sekalian, dibagi dua, yaitu bentuk atau bunyi, yang kedua makna. Nah, tentu bahasa itu memiliki makna ya. Nah, dari bentuk itu dibagi dua juga, ada segmental, ada suprasegmental. Nah, kalau dilihat dari fungsinya, fungsi bahasa itu ada fungsi umum, ada fungsi khusus, dan ada fungsi berdasarkan tujuan. Nah, yang dimaksud dengan fungsi bahasa umum itu adalah ekspresi. Jadi siapapun itu kalau ekspresi pasti menggunakan bahasa. Ya, komunikasi menggunakan bahasa. Dan integrasi ya, pemersatu. Ya, bahasa itu juga fungsinya sebagai alat pemersatu ya. Kemudian juga sebagai alat adaptasi sosial. Tentu kalau kita ingin bergaul di dunia internasional ya kita harus menggunakan bahasa internasional. Tidak bisa kita bergaul secara internasional kita menggunakan bahasa daerah, katakanlah bahasa Sunda. Gaulnya internasional dengan berbagai bangsa-bangsa luar negeri misalnya yang ya bahasa yang digunakan bahasa Sunda ya tentu tidak akan nyambung. Dan juga bahasa itu dari fungsinya adalah sebagai kontrol sosial. Nah, kalau fungsi bahasa secara khusus itu adalah sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat bangsa. Jadi sebagai kedudukannya ya, sebagai sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat itu. Ya. Misalnya fungsi sebagai bahasa ibu ya, sebagai bahasa induk gitu ya. Nah, tentu kalau sebagai bahasa induk ya tentu bahasa itulah yang diwariskan, dituturkan dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Nah, dilihat dari berdasarkan fungsi bahasa, berdasarkan tujuannya ya. Jadi ada tujuan praktis, ada tujuan artistik ya. Tujuan praktis itu ya sederhana sebagai alat komunikasi tadi. Artistik itu seni begitu ya, sebagai ya produknya fungsi bahasa artistik ya, semacam puisi kan gitu. Itu artistik ya. Nah, juga dilihat dari tujuannya, bahasa itu adalah sebagai kunci mempelajari pengetahuan. Nah, jadi ketika kita ingin mempelajari pengetahuan-pengetahuan, tentu kita harus bagaimana memahami bahasa yang dikeluarkan
dari pengetahuan itu. Misalnya gini, kalau kita ingin mempelajari pengetahuan dari Inggris, tentu kita harus mempelajari bahasa Inggris. Kalau kita ingin mempelajari buku-buku yang dikeluarkan di Arab Saudi, tentu kita harus belajar bahasa Arab. Meskipun hari ini sebenarnya sudah modern ya, ada banyak buku yang dialih bahasakan. Jadi kalau misalnya kayak bukunya Creswell gitu, itu bukunya berbahasa Inggris, kan hari ini sudah ada banyak buku bahasa Indonesianya gitu ya, buku terjemahannya. Tetapi lebih baik kita mempelajari langsung dari sumber utamanya ya. Katakanlah buku yang dari Inggris itu ya berbahasa Inggris, kita harus belajar dari buku itu, dan tentu kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa harus belajar ke sumber utamanya? Agar tidak terjadi reduksi. Karena walau bagaimanapun kalau sudah dialih bahasakan, tentu ada hal-hal yang baik secara substansial, esensial maupun pemaknaan akan ada reduksi gitu ya. Nah, yang berikutnya bahasa dilihat dari ragam ya. Bahasa dilihat dari ragam itu dari ragam lisan. Nah, kayak beca ini kan bahasa lisan gitu ya. Ngomong kayak gini, Anda ngobrol dengan teman, itu adalah ragam lisan. Ada tulisan. Ya, tulisan itu apa? Anda membuat puisi, itu kan ekspresi ya. Anda membuat tulis, Anda membuat opini, Anda membuat artikel, Anda membuat jurnal, itu kan sebenarnya adalah penggunaan ragam bahasa begitu ya. Nah, dari faktor pendukungnya bahasa itu mulai dari fonem, kemudian morfem, frase, lanjut ke klausa, ya, ke paragraf, ke wacana, sampai menjadi sebuah bahasa. Nah, dari aspek bahasa dilihat dari aspek keterampilannya ya, ada 4 keterampilan bahasa. Keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, eh, dari bagian tadi saya akan coba gambarkan ya fungsi bahasa itu tadi secara umum, khusus berdasarkan tujuan. Nah, fungsi bahasa secara umum ini saya ngutip Kerap ya, sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yang keempat adalah sebagai alat kontrol sosial. Nah, sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam dada kita. Jadi bahasa itu bisa mewakili apa yang kita pikirkan, bisa mewakili apa yang ada dalam benak kita. Gitu. Nah, itu diwakilkan ke dalam bentuk bahasa. Nah, baik itu ragamnya tadi ditulis, ya, Anda menulis, ya, apa yang ada dalam pikiran dan benak, gitu, saudara, atau juga ragam lisan diomongkan langsung, ya. Nah, yang berikutnya adalah bahasa sebagai ekspresi diri. Bahasa sebagai ekspresi diri itu berfungsi mengekspresikan suatu keadaan kondisi diri manusia secara langsung, ya, berupa perasaan dan aspirasi. Ya, Anda mengkritik itu adalah ekspresi. Anda sampaikan kritik di Facebook, Anda sampaikan kritik di sosial media, itu adalah bagian dari bahasa sebagai ekspresi diri. Anda bikin puisi, Anda bikin cerpen, gitu ya. Anda bikin kata-kata bijak dan sebagainya, itu adalah bagian dari ekspresi diri. Kemudian adanya bahasa verbal ini, seseorang dapat mengungkapkan apa yang ada dalam tadi saya bilang benak atau pikiran ya. Contoh percakapan, puisi, surat pembaca ya, di koran-koran itu ada surat pembaca, kritik-kritik sosial Anda di surat pembaca, bahkan surat cinta sekalipun itu adalah sebagai bagian dari bahasa sebagai ekspresi diri begitu ya. Atau Anda membuat buku harian ya. Anda membuat buku harian itu kan eh, bagian dari bahasa sebagai ekspresi diri. Nah, sebagai alat ekspresi diri itu, unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri itu antara lain agar menarik perhatian orang. Agar menarik perhatian orang lain terhadap kita. Nah, jadi kita nulis tentu akan menjadi bahan perhatian orang lain gitu ya. Anda sederhana aja nulis di Facebook aja, tentu kan ada teman Anda di sesama Facebooker gitu pasti membaca. Dan kalau tulisan kita ini memantik orang, tentu akan menimbulkan reaksi gitu ya, entah reaksinya pro ataupun reaksinya kontra, tentu itu adalah hal lain. Nah, yang berikutnya adalah keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Nah, kayak kita ketika di pikiran kita, di benak kita ada sesuatu yang perlu diungkapkan, kalau ditahan kan itu tidak baik. Maka salah satunya diekspresikan melalui tulisan gitu ya, terserah bentuknya apapun.
Nah, pada taraf permulaan bahasa pada anak-anak sebagian berkembang sebagai alat untuk menyatakan dirinya sendiri, ya. Jadi untuk menyatakan dirinya itu, ya itu adalah alat ekspresi diri bagi anak-anak yang sedang berkembang. Nah, sebagai alat komunikasi itu bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. Itu sebagai alat komunikasi. Jadi ketika ada ide, ada gagasan, ada pikiran yang ingin disampaikan, dan itu harus mendapatkan reaksi respon dari orang lain, ya salah satu alatnya adalah bahasa untuk mengkomunikasikannya. Sebagus apapun ide, pikiran kita, gagasan kita atas sebuah problem yang ada, kalau tidak pernah dikomunikasikan melalui bahasa, ya terserah tadi ragamnya entah tulis atau lisan, tentu menjadi tidak bermakna, tentu menjadi tidak berarti pikiran-pikiran berlian kita itu. Oleh karenanya, jika saudara-saudara memiliki pikiran atas problem-problem yang ada di sekitaran kita, di hadapan kita, ya baiknya dituliskan gitu. Salah satunya dengan menggunakan bahasa, dan tentu akan memiliki manfaat kebaikan untuk orang lain manakala apa yang kita pikirkan itu adalah menjadi alternatif solusi atas persoalan-persoalan yang ada. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh sebagai alat komunikasi itu tadi bunyi alarm, suasana tanda bahaya gempa misalnya kan. Di daerah-daerah kan kentongan itu menjadi salah satu alat, suara kentongan itu ya untuk berkumpul atau menyatakan sebuah bencana atau dan lain sebagainya. Dan itu adalah suara, itu adalah bahasa gitu ya. Yang berikutnya adanya asap menunjukkan bahaya kebakaran. Suara azan itu, nah itu kan bahasa ya. Azan itu kan menjadi simbol panggilan ya, simbol panggilan untuk sholat bagi kaum muslim tentunya ya. Dan tentu ada contoh-contoh yang lain yang ada digambarkan di slide saya. Nah, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Jadi bahasa itu adalah sebagai alat integrasi. Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang memungkinkan manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman tersebut, serta belajar berkenalan dengan orang-orang lain. Dan itulah yang dimaksud dengan bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh mungkin tiap orang untuk merasa dirinya terikat. Nah, kayak kita kan, bahasanya orang Sunda merasa terikat. Contoh sederhananya beginilah. Ketika Anda ketemu dimanapun, dan orang yang kita temui itu menggunakan bahasa Sunda katakan, kita kan serasa dekat, serasa bahwa dia itu adalah keluarga kita, kerabat kita gitu. Serasa bagian dari keluarga kita meskipun kan kita nggak kenal sebelumnya gitu. Itulah yang dimaksud dengan bahasa itu sebagai alat integrasi. Bahasa itu adalah sebagai alat adaptasi sosial, begitu ya. Kita ketika di luar negeri ketemu dengan orang yang ngobrol bisa bahasa Indonesia, gitu ya, dengan lancar begitu, dan itu adalah orang Indonesia, tentu kita akan memiliki chemistry tersendiri, dan itu yang dimaksud dengan sebagai alat integrasi. Nah, selanjutnya sebagai kontrol sosial sekalian, bahasa itu merupakan alat yang dipergunakan dalam usaha mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Bahasa juga mempunyai relasi dengan proses-proses sosialisasi untuk masyarakat sebagai kontrol sosial. Ya. Nah, sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan, informasi, maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi adalah salah satu contoh penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat kontrol sosial. Nah, contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial itu kayak ceramah keagamaan, orasi politik, ya, diskusi, seminar, bincang-bincang, talk show, gitu ya. Itu kan salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial, begitu ya. Nah, berikutnya fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus itu adalah sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Contoh misalnya, bahasa Indonesia itu mempunyai dua kedudukan. Satu, kedudukan sebagai bahasa nasional, yang kedua adalah kedudukan sebagai bahasa negara. Nah, itu bahasa secara khusus ya. Bahasa Sunda itu, maksud bahasa daerah, bahasa Sunda itu bahasa kebanggaan bagi suku Sunda. Begitu bahasa suku-suku yang lainnya itu menjadi sebuah berfungsi khusus
ya sebagai bahasa kebanggaan sukunya atau daerahnya. Nah, kedudukan bahasa itu ya status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Nah, fungsi bahasanya adalah tugas pemakaian bahasa tertentu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan tujuan. Ya, fungsi bahasa berdasarkan tujuan, ya, tujuan praktis. Pertama, tujuan praktis itu adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Itu praktis sekali. Kebayangkan kalau kita nggak punya bahasa, yang bahasa itu disepakati menjadi bahasa bersama, ya nanti ngobrolnya gimana gitu kan. Tentu tidak akan tersampaikan pesan-pesannya. Untuk tujuan artistik, manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. Ya tadi kayak Anda bikin puisi, bikin cerpen gitu ya, bikin apa kata-kata bijak gitu, dan sebagainya. Sebagai kunci mempelajari pengetahuan. Ya, pengetahuan lain di luar pengetahuan kebahasaan tentunya ya. Kita ingin mempelajari masalah-masalah politik, masalah-masalah hukum, masalah sosial ekonomi dari sumber-sumber pengetahuan tentu dengan menggunakan bahasa. Maka begitu pentingnya kita memahami bahasa. Nah, untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia selama kebudayaan dan istiadat serta perkembangan bahasa itu sendiri ya. Itu adalah tujuan filologis. Oke, nah itu pengertian fungsi bahasa ya secara umum. Nah, sekarang kita berlanjut ke pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Itu pengertian menurut Wikipedia. Bahasa Indonesia ini diresmikan penggunanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersama dengan mulai berlakunya konstitusi. Ya, itu diresmikannya. Bahasa Indonesia adalah yang dijadikan bahasa nasional untuk bangsa dan negara Indonesia yang berfungsi untuk menghubungkan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi bahasa Indonesia ini adalah bahasa umum yang dipakai oleh bangsa Indonesia. Kebayang kalau tidak ada bahasa Indonesia, itu ya orang Sunda kekeh ngomongnya dengan bahasa Sundanya, orang Jawa kekeh dengan bahasa Jawanya, dan orang Sunda dengan orang Jawa itu ngobrol, kira-kira nyambung nggak? Tentu tidak akan nyambung. Orang Sunda ngomong dengan Sundanya, orang Jawa ngomong dengan Jawanya, itu tentu tidak akan nyambung. Nah, maka ada bahasa satu aja, ada satu bahasa yang dijadikan sebagai bahasa alat komunikasi pengantar yang disepakati dan dipahami oleh kedua belah pihak. Orang Sunda menggunakan bahasa Indonesia, orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, maka ketika orang Sunda dengan orang Jawa itu berdiskusi, ngobrol, berkomunikasi, maka menjadi nyambung. Meskipun latar bahasa daerahnya berbeda, sukunya berbeda, gitu ya. Nah, maka bahasa itu salah satunya itu adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai pemersatu, termasuk bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri itu lahir pada momentum Sumpah Pemuda 1928 ya. Dan bahasa Indonesia itu juga tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Nah, Sumpah Pemuda kan Sumpah Pemuda itu sebuah momentum pengakuan bangsa Indonesia atas sebuah bahasa. Jadi Sumpah Pemuda itu satu-satunya momentum pengakuan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia memiliki satu bahasa pemersatu, bahasa komunikasi khusus untuk bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam teks Sumpah Pemuda ya. Di teks Sumpah Pemuda itu bisa saudara-saudara lihat ya di slide ini. Ya, ini adalah teks Sumpah Pemuda versi orsinilnya ya, bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, ya di poin 3 inilah, di teks Sumpah Pemuda itulah bahwa bangsa Indonesia memiliki satu bahasa yang menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia itu di samping sebagai bahasa alat komunikasi juga ada sebagai bahasa persatuan. Sebagai tadi di definisi awal itu bahwa bahasa itu adalah sebagai alat integrasi. Inilah alat integrasi itu antara alat pemersatu. Maka di Indonesia itu adalah yang disebut dengan bahasa persatuan.
Nah, ini Sumpah Pemuda versi ejaan yang sempurnakan ya. Kalau tadi itu kan versi yang aslinya ya. Yang sekarang adalah ini yang versi asli ejaannya. Nah, selanjutnya sekalian, tadi bahwa bahasa Indonesia itu momentum kelahirannya adalah bersamaan dengan momentum Sumpah Pemuda ya, dan tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35. Nah, sejak tahun 1900 nama Indonesia itu menjadi lebih umum pada lingkaran akademik ya di luar Belanda. Ini sejarahnya menggunakannya untuk ekspresi politik. Nah, Adolf Bastian dari Universitas Berlin mempopulerkan nama Indonesia melalui buku Indonesia, Oder die Insel des Malischen Archival. Nah, pelajar Indonesia yang pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suyaningrat atau kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Ya, jadi itu pelajar pertama yang menggunakannya ya, nama Indonesia itu. Yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesia First di tahun 1913. Kata Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai lambang perlawanan. Jadi dulu itu sebagai simbol tadi itu ya, sebagai simbol, sebagai lambang perlawanan karena penjajah Belanda memakai kata Hindia Belanda. Nah, berasal dari dua kata, Indo ya, sama dengan Hindia atau India, dan Nesia, Nusa, kepulauan. Jadi Indonesia itu artinya adalah kepulauan Hindia. Nah, Indonesia juga disebut negara kepulauan. Ya, kenapa disebut negara kepulauan? Bayangkan ribuan pulau itu, mulai dari pulau terbesar sampai pulau terkecil, itu kan berada di wilayah Indonesia ya. Dan ini adalah sangat cocok sekali dengan Jamrud Khatulistiwa. Asalnya Indonesia bernama Jamrud Khatulistiwa karena terletak di garis Khatulistiwa, kemudian berganti menjadi Nusantara dan akhirnya Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu ya sinonimnya itu dari kata bahasa dan dari kata Indonesia. Dari kata bahasa itu berarti sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dan Indonesia itu adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Ini adalah diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saudara sekalian, selanjutnya saya ingin masuk ke sejarah ya, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca, bahasa pergaulan di Nusantara. Dan untuk pertama kalinya istilah bahasa Melayu itu disebutkan sekitar tahun 683 sampai 686 Masehi. Angka ini tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Ya, ini adalah dokumen-dokumen sejarah dan prasasti-prasasti ini sudah menggunakan aksara Palapa atau perintah raja Sriwijaya yang berjaya pada abad ke-7 dan ke-8. Selain itu, Wangsa Silendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu kuno di Jawa Tengah. Ya, berbagai batu bertulis prasasti yang ditemukan itu seperti prasasti kedudukan Bukit tahun 683 di Palembang, prasasti Talang Tuo tahun 684 di Palembang, prasasti Kota Kapur tahun 686 dan di Bangka Barat, dan prasasti Karangbrahi tahun 688 antara Jambi dan Sungai Musi. Ini adalah bukti-bukti sejarah tentang bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa Melayu itu memiliki dua bentuk, yaitu Melayu pasar dan Melayu tinggi. Ya, Melayu pasar itu sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk ini mudah dimengerti, memiliki toleransi, kesalahan yang tinggi, dan fleksibel dalam menyerap istilah dari bahasa lain. Nah, Melayu tinggi merupakan bentuk yang lebih resmi. Pada masa lalu, bentuk ini digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaysia, dan Jawa. Bentuk ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, agak sulit dimengerti,
dibanding Melayu pasar. Tingkat toleransi kesalahan yang rendah dan tidak ekspresif seperti bahasa Melayu pasar. Nah, sekarang kita lanjut ke kelahiran bahasa Indonesia. Jadi kelahiran bahasa Indonesia itu tadi sudah disampaikan bahwa bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober 1928. Makanya kenapa bulan Oktober itu disebut bulan bahasa. Nah, sekarang ini bulan Oktober itu bulan bahasa karena memang bahasa itu sendiri dilahirkan pada bulan Oktober, yaitu bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda. Nah, sekalian, ini perkembangan bahasa Indonesia ya. Yang pertama, mohon maaf, cikal bakal ejaan bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Jadi cikal bakalnya itu berawal atau berasal dari bahasa Melayu yang ditetapkan pada tahun 1901. Pada tahun inilah ya, CHA Van Ophuijsen membuat ejaan resmi bahasa Melayu yang dimuat dalam kitab logat Melayu. Nah, yang kedua, sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volkssektor Taman Bacaan Rakyat didirikan pemerintah pada tahun 1908. Badan penerbit ini berubah menjadi Balai Pustaka. Nah, jadi cikal bakal Balai Pustaka ya, yaitu dari sini ya. Dan Balai Pustaka ini pada tahun 1917. Balai Pustaka ini menerbitkan buku-buku novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun pemeliharaan kesehatan dan lain-lain. Kan Balai Pustaka itu penerbit resmi pemerintah gitu ya supaya. Nah, yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Aceh berkumpul. Dan berkumpulnya pemuda pada momentum ini itu adalah dikenang sampai saat ini sebagai momentum Sumpah Pemuda, di mana ini adalah momentum kelahiran kesepakatan bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa, yaitu disebut dengan bahasa Indonesia. Nah, yang keempat, sebuah angkatan sastrawan muda yang dipropoli oleh Sultan Takdir Ali Sabana, Sanusi Pane, Aramijin Pane, dan lain-lain berusaha melawan kebijakan yang dibuat oleh badan penerbit yang sudah ada, yaitu Balai Pustaka. Kelompok sastrawan ini dikenal dengan nama Pujangga Baru. Nama Pujangga Baru berasal dari nama sebuah majalah yang terbit pada tahun 1933. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia I. Nah, dilakukan di Solo pada tahun 1938. Nah, ini perkembangan bahasa ya. Jadi kongres ini adalah sebuah momentum terjadinya perubahan bahasa Indonesia ya. Penggunaan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Yang keenam, kemerdekaan Indonesia juga menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini sebagaimana dituangkan Undang-Undang Dasar 45 ini tangani sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itulah sekalian perkembangan bahasa Indonesia ya. Termasuk ada ejaan-ejaan